Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Esto dengan saya. Saat ini saya masih dalam perjalanan saya tentang Bunga Kama, salah satu grup band yang aku bilang sangat berpengaruh di Ambarawa karena sudah memberikan warisan dengan karya seni bermusik Indonesia. Saat ini saya ketemu sama Mas Ganis. Ganis, kayak kabarnya? Baik Mas, saya Mas. Sehat ya. Sehat. Ya. Mas Tuni. Ya. Kegiatannya apa nih? Sekarang saya lagi di rumah saja. Di rumah saja ya. Karena pandemik ya. Pandemik nggak bisa kemana-mana, nggak berani cari kerjaan, nggak berani begini, nggak berani main gitu kan Mas ya. Ya berarti enjoy aja. Enjoy aja Mas, masih seperti ini. Nis di Bunga Kama posisi Basis saya, pemain bass. Pemain bass ya. Luar biasa ya, sebuah keberuntungan apa kan ya? Ya, bagi saya itu sebuah keberuntungan bagi saya. Ya. Saya gabung di Bunga Kama itu suatu keberuntungan, sangat menguntungkan bagi saya. Pribadi. Buat saya pribadi, iya. Nah, secara pribadi nih, mulai gabung di Bunga Kama, langsung posisimu bass. Seingat saya dulu pertama kali saya main gitar dulu waktu saya masih personelnya ada Mas Uut, ada Pak Teddy. Itu saya main gitar dulu pertama. Double gitar sama Mas Uut, terus ganti main bass. Terus ganti personel yang sekarang. Mas Uut pergi dan sebagainya, saya main bass lagi. Main bass. Di posisi kita jadi bass. Saya jadi bassis karena ada dua gitaris yang bergabung di Bunga Kama toh, si Benny dan si Rizky. Pepeh ya? Si Pepeh. Ya terus akhirnya ya udah kalian gitar, aku main bass aja. Gitu kan, masuk mau 3 gitar kan nggak ada bass, nggak bagus kan gitu. Iya, begitu. Melengkapi di apa dikasih tanggung jawab. Iya, untuk mengisi bass. Dan itu juga kemauan saya juga sih Mas, sakarepku juga. Aku tak ngebas weh cah gitaro. Emang sebenarnya seneng banget. Saya waktu saya main gitar terus ada 2 gitaris itu, ini gitaris lagi, aku main bass aja daripada gitarnya 3 nggak ada yang bass. Terus aku ya udah bassnya aku aja, toh mereka lebih baik dibandingkan kalau sama saya dengan mereka lebih baik, jauh lebih baik dari saya main gitar gitu loh Mas. Tapi kiblatmu main gitar atau bass itu siapa? Seseorang. Saya yang sering saya dengarkan cuma Doni Fatah Mas, nggak ada yang lain. Indonesia. Aku seneng. Apa sih membuat itu tertarik ke Doni Fatah? Dia mainnya nggak neko-neko yang jelas. Simple tapi bisa memberi warna di grup Doni Fatah itu. Bisa melengkapi ya? Iya, bisa terlihat gitu loh Mas. Maksud saya hebatnya Doni Fatah saya kira begitu. Dia nggak main yang rumit-rumit, nggak yang sulit-sulit, yang wow, tapi dia bisa tepat gitu loh. Dengan permainan dia itu yang pengen saya ya jadi Doni Fatah ya? Itu yang seperti itu aja enak kayaknya saya gitu kan. Santai, bassnya cuma dung gitu aja. Iya ya, gini juga bisa gitu. Terus saya gunakan itu teori-teori itu di Bunga Kama dan ternyata masuk juga sih menurut saya. Oke juga saya dan mereka juga dan mereka ngeblend masuk main musik bareng, ngeblend cocok. Nah gitu. Delalai kok iya oke. Nah gitu. Biasanya segitu. Gue merasa beruntung banget dan dia tidak mudah untuk menyelaraskan dengan berbagai macam gaya musik masing-masing ya. Terus kue masuk nih Bunga Kama sebuah blessing lah menurutmu ya, sebuah blessing, sebuah beruntungan. Ketika aku ditawari, Nis, ayo gabung, ayo bantu atau gimana? Siapa aku yang? Pak Uut pertama kali ya. Uut, Daud ya, Mas Uut sama Pak Teddy waktu yuk kita bikin band gitu. Terus yuk kita rugi bandnya apa Mas ini Bunga Kama gitu Mas. Jadi nama Bunga Kama kis ono ketika aku diajak belum. Jadi terus akhirnya kita bermain Pak Teddy, Pak Uut, saya dan Pak Ari gitarnya. Terus kita bikin nama apa ya? Kasih nama yuk. Ketemu nama Bunga Kama langsungan itu. Yang diletuk pertama kali siapa? Uut ya saya. Ya.
Ya. Nah ngomong generasi yo, guys, dari generasi berempat kuwi. Sing paling nom, paling kecil kan kowe dhewe. Iya. Umur pira waktu itu? Waktu itu saya itu masih SMP pengalaman berdiri. SMP kelas 3. Di antara sing mereka sing luwih Hitungannya saya keponakan mereka saya. Masa? Malah sak anaknya sak keponakan mereka ya. Oh iya. Sama Uut sama Pak Teddy itu. Iya. Jauh selisihnya. Selisihnya jauh. Tapi kue sing paling cilik dikasih diajakin lah. Nah, diajakin. Tapi kebetulan saya bisa mengikuti mereka juga, no. Dan saya juga nggak segan-segan untuk bertanya gini bener nggak, gini bener, dan mereka juga mau memberi masukan kepada saya juga, si senior itu. Nah, saya tanya, oh ini aku mainnya harus gimana, gini, oh kamu gini, beri arahan juga gitu. Sebagai mentor yang baik mereka ya. Iya, itu menurut saya begitu. Dari pengalaman saya pribadi waktu dengan Pak Teddy dan Pak Uut itu tadi itu gitu juga, itu perjalanannya begitu. Ada kritikan, ada masukan yang banyak dari mereka, kan mereka lebih senior ya Mas ya, jauh sekali. Ini harus begini, saya coba begini Mas, nah gitu, terus lama begini Mas, lah gitu akhirnya lama-kelamaan saya terbiasa dengan ajaran mereka, dan akhirnya saya bisa menjadi satu di Bunga Kama dengan mereka begitu. Saya dianggap kita jalan aja gitu, akhirnya begitu. Jadi dengan mereka sebagai tutormu dalam bermusik, mengarahkan supaya lebih masuk dengan genre mereka yang mereka inginkan. Makanya saya maksud mereka bukan hanya senior, tapi mereka juga guru saya kan. Saya berkata begitu, kalau menurut saya begitu. Mereka lah yang mengajari saya main band dengan genre musik yang seperti ini, yang tercipta di Bunga Kama ini begitu. Ketika disodori sebuah lagu, terus sebenarnya gue seneng rock and roll nggak awalnya? Kan ini genrenya kalau rock and roll ya? Begini Mas, waktu saya diajak sama Bunga Kama, saya itu nggak tahu gimana sih rock and roll, apa sih slow rock, apa sih thrash rock, apa sih saya nggak tahu. Yang jelas, yang saya tahu adalah rock gitu aja. Yang saya tahu ini rock. Lalu mereka dengan arah-arahan mereka itu lah ini loh nih sing jenenge rock and roll gitu, dia rock and roll, ini rock and roll lah, nek slow rock ya slow rock begini, tapi kita nggak usah bahas itu, mereka begitu, kita mau pakai aliran yang rock and roll ini begitu, mereka mengarahkannya begitu. Mereka bener-bener kan ya mengarahkan saya di jalan yang benar. iya benar kok. Iya menurut saya begitu. Jadi saya sama sekali gitu, rock and roll itu kayak apa, slow rock itu kayak apa, yang rock apa gimana, heavy metal kayak apa, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya main, yang saya tahu adalah semua itu adalah rock gitu aja. Terus kita main di Bunga Kama, saya main dulu. Ini tadi kita main musik yang disebut rock and roll gitu. Mereka yang begini rock and roll. Begitu Mas. Dari gue gabung ya, dari Ganis gabung, terus mengikuti festival ke festival ya. Perjalanannya seperti itu ya, sama dari festival ke festival. Kamu ketika diajak, Nis kita mau ikut festival, kan tentunya dari belajar, yakin nggak ini? Ingat nggak festival pertama kali sih mbak ikuti? Di mana? Di Gedung Pemuda sepertinya, di Ambarawa. Di Ambarawa. Dan waktu itu, sorry Mas ya, dalam jangka waktu yang lama yang dulu waktu saya SMP itu. Terus, Nis, ikut festival yuk. Ada teman ngajak gitu. Hah? Festival tinggi di Gedung Pemuda. Oh ya. Jawaban saya jawaban saya, apa saya bisa Mas? Apa kalian itu yakin mengajak saya itu apa serius? Saya pikir mereka bercanda. Lo tenan nih. Mereka serius. Aduh, waktu itu menjadi suatu ketakutan bagi saya. Aku mampu lagi. Dan itu pertama kali saya main di Gedung Pemuda. Tawaran pertama kali saya main di Gedung Pemuda, pertama kali saya festival di Gedung Pemuda. Aku ngono. Pertama kali. Lalu ya itu tadi, untungnya mereka itu orang baik sekali, senior saya itu
saya dibimbing gini, lagu ini akan kita bawakan. Ayo basmu gini, mainkan. Ikuti ini. Nah, salah kan? Nah, gitu. Nah, salah kan? Itu harusnya gini. Ada dibener-benerin gitu, diarah-arahkan gitu. Iya. Karena gini ya, terus akhirnya ikut festival dan mendapatkan apa yang diharapkan. Iya, setidaknya masuk podium ya. Iya, gitulah. Ketika aku diajari ini ya, ketika Ganis diajari untuk apa ya? Oh ini salah, ini. Perasaan kok salah terus, tapi kamu mau belajar. Iya, saya sempat mutong mas. Oh iya. Pernah mutong. Aku rasa diganggu aku mas. Saya pernah gitu. Jangan pakai aku sing. Aku goblok mas. Aku sudah gitu. Lu kok malah nesu, malah dia begitu. Pasti kan gak ngomong gitu ya. Pak Uut, lu malah nesu. Kok diajari ngene-ngene terus mereka ya hebatnya mereka lah mas. Ngomong saya. Ini kamu bukan berarti saya menjelek-jelekan kamu, tapi saya ini mau bener ke kamu. Dia ngomong gitu, mau mengajarin yang begini, kita musiknya begini. Oh gitu, iya. Terus akhirnya dari saya pribadi kadang di rumah latihan sendiri, main bass sendiri dulu. Oh maksudnya begini, oh iya, apa yang dia ajarkan saya latih sendiri. Terus latihan berikutnya bareng Bunga Kama, lah bisa toh. Ya, akhirnya begitu gitu. Akhirnya itulah kenapa mereka yang lebih dulu mempercayakan hal ini ke kamu. Saya kira begitu. Terima kasih. Dari keluarga gimana nih Bapak itu pada saat kamu masih SMP kan, biasanya kalau orang tua sekolah sih lah gitu, ngapain bermusiknya? Itu keanehan orang tua saya mas. Oh iya. Orang tua saya nggak pernah marahin saya, nggak belajar gara-gara saya main band, bolos sekolah gara-gara saya main band, nggak pernah marahin saya. Bolos juga tuh? Bolos juga sering. Ya kalau Bunga Kama ada acara main kemana gitu ya, misalkan pas bukan hari libur ya, wah aku besok sekolah, berangkat gitu aja, tanpa alasan apapun gitu. Orang kamu sangat percaya ya dalam segi studi pendidikan, tak percayakan kamu punya tanggung jawab seperti itu. Dalam bermusik ya saya dukung gitu. Tapi ya untungnya sekolah saya juga nggak keter gitu mas, tetap jalan walaupun saya bolos. Karena percaya pasti kamu mampu untuk menyelesaikan studimu kan. Waktu tes ujian pun ya lulus terus, naik terus, lancar aja itu mas saya sekolah. Bahkan kamu sekolah di salah satu sekolah terbaik di Ambarawa. Salah satu sekolah baik yang bisa dikatakan terbaik juga kan di Ambarawa toh. Di mana? PL ya? Bukan. Saya sekolahnya di Masehi mas malah. Oh gitu. SMP Masehi 2 Ambarawa. Saya nggak di PL. Oh bukan di PL. Itu juga salah satu keuntungan saya dari sekolahan. Memberi keringanan saya. Saya mengakui saya itu nyambi main band bu guru. Oh gitu. Tadi kan anak bolos ki main band. Iya bu. Oh tenan kui. Lah kowe sekolah iso ora? Bisa toh aku ngono. Lo lah ya bisa toh. Dan selesai toh, saya tes selesai toh. Naik terus toh. Oh iya. Orang tua sih sangat support sama kamu. Bapak saya. Bapak. Bapak sangat mendukung dan percaya banget ya. Nah itu melihat bapak saya, melihat saya, orang tua saya melihat saya sering main band, harus kalau mau latihan minta duit buat latihan bayar studio kan mas ya. Mau latihan ikut patungan ya, buat minta duit. Wah terus akhirnya ya itu menurut saya salah satu wujud dukungan dari orang tua saya. Bapak saya membelikan saya band. Oh ya, udah gak usah ke studio lagi. Satu set. Ya. Merinding aku nih. Ya nih, merinding aku. Dan itu saya sangat dikejutkan ya. Saya lagi sekolah. Terus pulang-pulang masuk ruang tamu buka pintu. Kok dikunci? Loh kok nggak ada orang? Saya ketok pintu nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus orang tua saya datang dari luar, dikit-dikit datang juga. Tak kunci tak bawa dulu. Gitu. Ayo mlebu jegrek. Buka ruang tamu jegrek. Ya ampun mas, satu set alat band tersedia di ruang tamu. Drum,
Semualah komplit ya. Drum bass, gitar, ampli-amplinya, efek-efeknya. Loh, ini punya siapa, Pak? Mbak Muli. Terus lalu akhirnya Bunga Kama yo cah, saya ngomong latihan nenggonku ana alat saiki, saya sama Pak Uut sama Pak Teddy yo nenggonku yuk. Nggonku ana alat saiki. Oh iya, ya wis. Terus latihannya jadi Bunga Kama latihan di rumah saya. Jadi Bapak tahu persis ya perjalanan Bunga Kama. Itu salah satu wujud dukungan dari orang tua saya itu. Yang menurut saya itu luar biasa sekali. Selain dia merestui saya untuk bermain musik, dia membelikan fasilitas untuk saya. Terus dengan berjalannya waktu kan ada sebuah dramatis ya cerita dramatis dengan Uut meninggalkan Serat Cintawi ya. Iya. Ya pada saat ini kamu sebagai perasaanmu piye gitu. Yang jelas saya pernah Uut meninggalkan Surat Cinta dan pamit langsung. Setelah itu saya saya baik-baik kita mengizinkan dia untuk pergi. Setelah itu saya merasa apa bukan jalan saya di musik. Saya pernah putus asa. Oh, ternyata saya bukan di band saya. Hidup saya ternyata gek entes anyar, gek entes dadi gawe band, gawe grup band. Kok wis pitil itu. Saya merasa begitu. Tapi terus akhirnya tetap dimotivasi bapak saya ojo ngono, diberi petuah gitulah. Oh iya. Ojo ngono, ojo ngene, golek kanca liyane cari teman yang lain. Nah, ketemu Benny saya. Yuk Ben yuk. Ayo. Benny, Antok dan Yusafat itu saat si Uut dan si Teddy pergi. Kan jadi vakum Bunga Kama, bukan vakum lagi, sudah hilang Bunga Kama waktu itu. Terus aduh gimana ini saya berpikir begitu. Terus saya ngajak si Benny dan si Antok drummernya, Yusafat penyanyinya. Yuk dolanan nenggonku. Oh yuk dengan nama Bunga Kama juga. Gitu ceritanya, untuk mengikuti salah satu festival juga di Gedung Muda gitu. Dan ya kebetulan kita mendapatkan apa yang kita cari juga waktu dengan Benny itu. Kita tetap menggunakan nama Bunga Kama. Soalnya sudah lama waktu itu Pak Uut dan Pak Teddy pergi itu sudah lama. Wah, saya sampai beberapa bulan nih. Wah, aduh, aku sendiri sudah penasaran pengen main apa ya, gimana. Terus saya kenal Benny itu, kenal Anto, kenal Yusafat. Ada festival Delalai, ada acara festival. Saya ajak mereka, yuk. Jenengnya apa? Jeneng Bunga Kama ya, Cah. Oh iya. Dan mereka oke. Nggak ada masalah. Enggak masalah. Iya pernah ada. Lah kok nek karo seneni iki enggak apa-apa saya kira. Saya izin, mereka tahu saya kira. Saya sempat izin mereka ya. Terus itu untuk festival itu ya hanya untuk itu saja. Acara itu saja, grup saya dengan Benny, Antok dan Yusafat itu Bunga Kama itu hanya untuk acara festival itu saja. Gitu. Terus selesai festival bubar lagi Bunga malah. Terus hadir Eko, hadir Adi, Ari kan sudah lepas dulu tadi bareng Teddy sama sama Uut tadi. Lalu sekarang hadir Eko drummernya, hadir Adi vokalisnya, hadir si Pepe. Pepe gitar. Berarti Pepe gitar, Benny gitar, kamu bass, Eko kodok drum. Vokalnya Adi. Lah itu Bunga Kama lagi sampai sekarang akhirnya membentuk sebuah karya ya. Kita bikin lagu latihan, main di sana, main di sini, bikin lagu, akhirnya komplit. Terus ada jalan rekaman dari si Benny itu
ketemu sama Ome Benny, menemukan dengan Lumintu Production. Nah, Lumintu Production mendengarkan demo kita dan tertarik mereka, dan mereka mau memproduksi Bunga Kama gitu ya. Iya, ceritanya begitu. Akhirnya balik ketika hasil itu diterima ya, diterima di salah ya, misalnya major label yang mau menanggapi demomu. Pada saat itu perasaan teman-teman gimana? Lebih dari senang atau? Yang jelasnya, ya itu tadi pertanyaan munculnya, bener nggak sih, tenan pora, iya iki Benny si Benny iki tenan ini, wah ya langsung hura-hura, kita senang sekali, kita senang, mereka tuh, wah ya bagus, belalai lagunya kita kurang, dari produser mintanya 12 lagu, satu album 12 lagu. Wah, kita masih ada 8 atau ada berapa, pokoknya belum ada. Yuk kita buat lagi, cipta lagu lagi. Akhirnya tersampai 12 lagu. Kita buat demo lagi, kita sampaikan ke Jakarta. Akhirnya mereka dengarkan lagi mungkin ya. Terus akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Dan dipanggil, kita berangkat ke Jakarta. Beberapa hari nggak pakai lama itu. Setelah kita bikin demo, kirim demo ke Jakarta, beberapa hari kemudian nggak pakai lama itu. Waktu demo yang kedua itu langsung setelah lagu baru yang tambahan itu, langsung kita ditelepon suruh berangkat. Begitu. Menarik nih, tapi setelah perjalanan dari sebuah kota kecil ke kota yang besar ya, butuh adaptasi, butuh penyesuaian, apalagi dalam dunia industri musik ya, yang nggak dinyangka-nyangka tuh, ya seperti itu. Proses perjalanannya pada saat kalian berangkat ya. Kembali lagi kan bapak kan yang sangat merestui kegiatan, pamit darinya. Minum sih. Sorry lo. Ratakan aku nak ngomong ke bapak. Nah itulah. Terus kebetulan sebelum kita kan latihan yang memantau bapak saya itu. Oh dipantau. Bapak saya sebelum berangkat Jakarta. Terus ada lowongan rekaman itu, latihan. Terus gue tenan bapak saya gitu. Ketika yang tanyakan orang tua saya kan, gue tenan. Iya tenan, di nganu nih panggilannya, panggilan surat itu? Kayaknya ada, ini Pak, sama perjanjian kontraknya, saya tunjukkan ke bapak saya, ini. Terus besok sembahyang syukuran. Besok langsung syukuran, doa di rumah. Biasa ya. Ya itu, terus salah satu restu dari orang tua saya. Ya enggak sesuk nih berapa hari berikutnya. Setidaknya ada ucapan syukur ya. Terus bapak saya minta ada sembayangan syukuran sama selamatan, biar bener-bener Bunga Kama ini dilindungi dalam perjalanannya di sana, dalam meniti perjuangan mimpi di Jakarta. Ya. Sorry mas. Yo, nggak apa-apa. Bravo bos saya. Mewek saya. Terus setelah di Jakarta, nih Jakarta. Sorry saya potong. Dan orang tua yang melakukan itu bukan hanya orang tua saya pribadi mas. Dari masing-masing personel orang tuanya merestui semua. Dan mereka semua juga ada yang membuat syukuran juga, ada yang membuat selamatan juga. Iya, dari Eko, orang tuanya Adi, orang tuanya Rizky, orang tuanya Benny juga pada buat yo selamatan syukuran. Gitu semua sama. Nggak percaya ya bocah kamu dari kota daerah kecil yang nggak dikenal, mungkin di petamu saat titik yang seperti itu sebuah kebanggaan. Nah itulah nih kenapa
aku tuh ya, aku sebagai orang baru sangat bangga banget, sumpah sangat bangga banget dengan teman-teman ya. Dari kantor teman-teman ya, kita kan kalian bermusik, kita sebagai penikmat, kita dengan kayak di kafe lah, kalian nyanyi, kita nikmati dengan ya wes. Kalau anak muda saat itu ya minum, kalian bermusik, kita enjoy banget, dan begitu mendengar seperti itu pun, wow. Dan Bung Rama juga merasakan itu, bahwa itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi teman-teman Bung Rama juga. Support dukungannya. Itu support, Bung Rama merasakan sekali support dari teman-teman Bung Rama, teman-teman yang di luar Bung Rama, dari masyarakat Ambarawa secara luas ya. Teman-teman mereka mendukung itu, kami merasakan itu, dan mereka memberi doa restu dengan berbagai cara macam lah. Selamat ya, nasi gitu-gitu, dan berbagai macam cara mereka lah. Bung Rama merasakan itu, dan Bung Rama sangat mengucapkan terima kasih atas restu itu, dukungannya. Iya, lebih-lebih teman-temannya atau Mas, lah ya, selamat ya, wow, itulah. Ya. Terus setelah Jakarta nih, kamu ketemu siapa ya? Dalam arti? Ya, ketika kamu proses recording, proses persiapan untuk label itu kan. Jadi kita sampai di Jakarta nggak langsung proses take rekaman gitu, nggak langsung. Kita diuji, si Lumintu pengen ngerti gimana sih aksi panggung kami, kontrol kami, menguasai penguasaan panggung dan penampilan kami di panggung seperti apa gitu kan. Lumintu pengen ngerti. Terus kita dimainkan di kafe-kafe dulu. Pertama kita dijamingkan dulu ke kafe-kafe gitu. Itu beberapa hari. Terus akhirnya ya udah, kalian pantas Lumintu gitu. Ayo kita take. Langsung gitu. Kita buat rekaman sekarang. Besok saya cari studio, saya booking studio, kita masuk langsung. Kalian sudah siap kan? Ya, dari dulu siap. Gitu kan? Ya udah, ya sudah siap, bagus. Besok kita tik, gitu. Langsung. Saat jamming ini nggak grogi? Nggak grogi? Ya ampun. Nama jenenge wong desa di kota besar ya. Di situ ada terus lah, di kafe-kafe itu kita ketemu juga ada Dodi Katamsi, ada Bonita, ada Ivan Kasleng. Wow, ada orang-orang hebat. Sempat membuat saya pribadi jadi ngeper bahasa Jawa nih ya. Waduh, malu saya jadi kiku, tapi terus didukung, ayo nah gitulah. Akhirnya mereka sendiri merespon, ini bagus diproduksi aja Lumintu. Nah, terus ketemu mereka sih biasanya cuma wong daerah ya, hanya lihat di kaset, hanya lihat di TV, dengan mereka video ketemu langsung, ditemukan gitu. Ditemukan ya. Loh gitu kan. Pada kaget kan. Terus kita salaman ngomong. Akhirnya setelah bagus Mas, mereka berkomen langsung waktu itu, kenapa nggak diproduksi langsung aja, udah siap ini gitu. Artis-artis itu si Ivanka dan lain sebagainya udah siap ini, tunggu apa lagi, kurang gimana, mereka ngomong gitu. Ya udah di-take aja lah. Akhirnya Lumintu segera bergerak ya, menanggapi respon mereka. Iya, ternyata kalian nggak nyangka, saya Mas Agus begitu Lumintu. Wah, nggak nyangka, ternyata artis pun ngomong kayak gitu soal kalian. Mereka pada muji-muji kalian aja gitu. Masa sih Mas? Iya, malah suruh segera bikin rekamannya gitu. Oh iya Mas, iya. Terus akhirnya Lumintu bergerak. Terus akhirnya kita take. Studio ini di VDVC. Kok VDVC salah? Iya, VDVC. Operatornya Didit Saat Plastik. Didit Saat. Kita ketemu. Kebetulan sekali di sana Didit juga enak ngomong, beri masukan juga ini. Wah, secara engineering gitu ya. Dan cara kerja dia lebih
gimana ya, bisa cepet gitu loh Mas. Jadi dia sendiri soalnya dia kan musisi ya, bisa merasakan kamu kurang begini, kamu bisa mengarahkan dia, oh yuk tekniknya jangan takut, jangan gini gitu aja. Asik, bisa cepet sama Mas di itu kerjanya. Berapa lama ya proses take recording? Sepertinya kita 2 shift. 2 shift. Kayaknya loh Mas. Seingat saya 2 shift. Iya, proses rekaman dari drum dulu, bass gitar dan vokal, sepertinya 2 shift. Jadi beda hari ini terus istirahat berapa hari lagi sehari berikutnya gitu. Gitu. Kamu nih yang biasa di studio daerah ya, kampung lah gitu, masuk di studio recording nih, rasa gimana? Pertanyaan. Tentunya kan beda ya dari atmosfernya ruangan. Ya karang mong deso ya Mas ya. Yang jelas kagum dulu. Kita lihat dari gedungnya dulu aja, wow. Membuat kita drop dulu, wow. Terus melihat alat-alatnya, astaga. Yang wow bermerek-merek, yang semua waduh. Bahkan kita sendiri ini operatornya gimana nih, untung si Didit mengarahkannya dengan baik, gitu aja. Jadi kita masing-masing setel sendiri ya, setel karakter soundnya masing-masing. Terus kita take satu-satu, dah selesai gitu. Yang jelas bahasa Jawa ini anane wong menggumun. Untung ono sing nuntun, seorang artis yang mau nuntun, untungnya keuntungan Bunga itu. Udah nggak usah gitu. Semua teman-teman merasa aduh gitu. Gumun tok anane, tapi akhirnya bisa berjalan dengan baik. Proses rekaman Bunga itu. Ya di si Didit mengatakan waktu itu ini cepet loh gitu. Iya. Grup yang lain nggak secepat ini. Masa sih Dit? Pada nggak percaya. Iya, kalian cuma 2 shift 12 lagu. Cepet loh. Si Didit ngomong gitu. Masa sih? Dan dia pun yang pada saat sebagai sound engineer-nya itu begitu nggak ada review, ya ada, pasti ada sedikit. Tetapi dengan 2 shift berarti tidak ada. Menurut pendengaran kan berarti cocok nih sudah. Gitu. Iya. Clean, ya? Iya. Belum Mas. Setelah 2 shift selesai record, kemudian si Didit kan kerjanya Didit langsung Didit mastering, ya, mixing dan mastering dan sebagainya itu sudah kerja studio. Kita sudah nggak tahu, kita sudah itu berapa lama saya lupa saya. Terus akhirnya kita launching di sebuah kafe. Itu terjadi, cetak kaset terjadi, cover terjadi, sudah berbentuk kaset, siap edar. Kita launching di hadapan para wartawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bla bla bla. Terus beredarlah kaset Bunga Kama di toko-toko terdekat Anda. Iya. Sampai namanya story kebanggaan ya, di kotanya sendiri sampai kurang-kurang terus. Nah itu, kan, gitu, ya. itu. Dan ternyata ya untung-untungnya ternyata ya diterima juga di para penikmat musik di Ambarawa dan kota lainnya. Diterima. Dan masih ada yang nuntut minta lagi, tapi produsernya jangan banyak dulu gitu kan. Gitu, ada strategi gimana saya nggak tahu ya gitu. Ada satu artis juga ya yang dengan tiba-tiba mau join Anda Pradana, sing dalam notabene bermusik di atas kalian gitu. Tiba-tiba join. Oh iya, itu belum saya tepuk tadi Anda ya. Ketemu Anda juga ya. Ya. Dan malah ikut aku. Itu kebetulan si Anda dibawa sama Lumintu, kenal sama Lumintu kan. Terus, wah ini Anda nyanyi bagus nih, dikontroversi nih. Gitu. Oh iya, kebetulan ya bagus itu. Dan kebetulan si vokalis si Adi, loh kenapa tidak, bagus itu. Dan Bunga Kama sendiri, oh iya. Akhirnya dan Anda bersedia untuk menjadi apa jenenge? Ya, Questar. Questarnya di situ ya. Jadi itu. Dan Anda bersedia, akhirnya terciptalah antara Adi dan Anda
nyanyi, Ya, nyanyi bareng di kontroversi, di lagu kontroversi itu. Dan kontroversi adalah lagu andalan dari Bunga Kama waktu itu, ya kan. Dan saya mengakui Anda membantu. Oh iya, no, Anda kan pada penasaran kayak apa? Nah, itu Anda membantu Bunga Kama yang jelas. Itu ya, ya itu berjasa ya. Ada jasanya. Cerita di Jakarta sing begitu apa ya menyenangkan ya bagi Bunga Kama. Tapi ada satu sisi ketika kalian harus pulang. Kenapa? Harus pulang bagaimana? Ya harus pulang ke Ambarawa. Iya. Sampai dengan sekarang gitu. Kalau Bunga Kama harus pulang itu kami menyadari karena memang kerja kita sudah selesai. Proses recording, pembuatan video klip semua sudah selesai. Mau apa lagi kita di sana? Gitu. Sementara si Lumintu memikirkan pemasaran kaset dan memikirkan promo tour juga dan sebagainya. Kita di situ disuruh istirahat dulu, suruh kembali ke kampung dulu. Dan di Ambarawa, wow, sambutan mereka luar biasa. Masa kecil lu ya ada sesuatu, ada hal yang luar biasa, mereka anggap luar biasa itu langsung kampung sih ya. Kota kecil bisa Ambarawa cilik ya, kecil. Ada salah satu grup band yang telah bisa mengeluarkan album dan diterima. Iya. Wah, artisnya teko gitu-gitu. Wah, jangan dulu, malah bikin malu saya waktu itu. Ya akhirnya terus kembali normal seperti dulu lagi. Terus tiba-tiba kaset sudah ada di kaset-kaset. Lu Mas, kasetmu sono, ada teman lu, sono kasetmu. Enggak, yo. Enggak ada, belum sampai segitu. Belum hebat. Mas. Soalnya belum hebat banget ya. Saya mengakui belum hebat banget ya. Baru pertama kali waktu itu ya. Jadi teman saya Glo kowe ngono dia habis beli bunga Glo aku duwe kasetmu. Ndak yo. Wis sono ning baro. Wis sono udah dijual. Oh. Dan saya pribadi survei ke toko tersebut kan Mas ya yang jual kaset itu. Wah Mas, habis terus Mas. Di Jalan Gamblok ya. Jalan Gamblok itulah sederetan itu. Wah, cepat habis Mas. Kemarin ada 5 habis, ada 3 habis, terus dikasih 5 habis gitu. Terus akhirnya ya syukur aku gitu aja diterima Bunga Kama yang jelas. Nis, tidak ada statement satupun yang mengatakan Bunga Kama itu bubar. Tidak ada satu statement pun Bunga Kama itu bubar. Sekarang ini? Ya, sekarang ini. Yang aku tahu ya, nggak ada statement pun Bunga Kama itu bubar. Tetapi mungkin saat ini lagi vakum. Dalam masa pulang itu apa yang sudah dilakukan teman-teman? Ya cuman latihan ngejam bareng atau bagaimana? Yang jelas begitu sampai di Ambarawa kita jelas total istirahat, yang jelas itu. Terus yang cukup lama sih istirahatnya. Terus kita kembali ke aktivitas rutinitas masing-masing dulu. Terus ada Bunga Kamanya sendiri tetap ada latihan seminggu sekali, dimulai lagi yuk latihan meneh gitu. Jadi latihannya nggak rutin seminggu sekali kalau pengen tok gitu, akhirnya gitu yuk pengen latihan yuk dolanan gitu aja. Sudah nggak rutin harus seminggu sekali. Dulu kan seminggu sekali harus wajib. Sekarang terus setelah selesai dari Jakarta sudah nggak serutin itu gitu, sambil menunggu kabar hasil penjualan itu begitu. Ada rencana sebenarnya pada saat itu ada rencana album kedua ya? Iya. Ada keinginan tapi belum punya gerakan, belum ada gerakan. Jadi belum ada kegiatan bikin lagu dari masing-masing personil, belum ada yang menciptakan lagu, cipta dan lain sebagainya.
Jadi kita latihannya ya latihan lagu yang sudah jadi itu. Gitu. Kalau ada rencana keinginan reuni, ya, Kenapa? seandainya ada permintaan, dong Bunga Kama reuni lagi, gitu seperti itu, kalian bagaimana? Ayo, Siap ya? siap, seneng saya. Untuk menjawab kerinduan kangenannya mereka, teman-teman lah ya, Iya. teman-teman ya. Ya saya nggak tahu yang dirasakan teman-teman ya. Yang jelas saya mau saja, rindu saya malah pengen sekali sih. Mas bisa nggak sih saya mainin lagu Bunga Kama yang dulu gitu, Mas bisa nggak sih? Gitu. Yang sudah lama ditinggal ya. Sudah lama ditinggalkan, bahkan dilupakan, nggak pernah didengarkan sama sekali. Iya Mas, orang-orang krungu belas. Ya memang lika-liku perjalanan ya, perjalanan dalam bermusik ya seperti itu ya. Nggak cuma Bunga Kama, ada beberapa band lain. Tapi ketika keinginan itu ada, seandainya ada yang menginginkan hal tersebut dari teman-teman, kamu pribadi ayo gitu ya. Ayo. Dari kamu pribadi ayo. Ya mudah-mudahan ya bisa. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan ya tidak ada keinginan untuk misalnya apa ya, Bunga Kama akan eksis lagi di Jakarta atau enggak ada, cuma kan ada kerinduan nih Iya. seperti itu. Nggak berharap lebih seperti itu ya. Iya. Nggak berharap lebih lagi. Kalau Jadi- ada ya silahkan. Kalau ada ya syukur ya. Syukur, ya. Ya, istilah kasarnya. Tapi bermusik masih dah, Miss. Kecintaan musik, kecintaan bermusik. Yang jelas ada kalau saya. Kerinduan main band lagi ada. Saya ada kalau saya. Saya tahu teman-teman yang lain ya, yang sudah berkeluarga, sudah punya gawe yang lain, nggak tahu saya. Tapi kalau saya ada kerinduan main band lagi, ada saya. Ada nggak nih buat pesan-pesan ya, buat apa ya istilahnya, memberikan semangat dan spirit buat generasi di bawah kita ya, di bawahmu, di bawahku, dari segi usia yang mereka juga senang bermusik seperti itu. Ada nggak pesan-pesan supaya apa ya, bermusik teruslah atau bagaimana? Ya, kalau saya jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah ya. Simpel ya. Jangan mudah menyerah. Kalau cinta menyatu dalam raga, hanya engkau dalam laulanku. Jiwa hampa tanpa hadirmu, seolah hidup tiada arti. Jangan bersedih dan usah menangis, relakan kepergianku. Harapku hanya setiamu, hingga hatiku di sisimu. Selamat tinggal kasih, nantikan dirimu. Selamat tinggal kasih, nantikan dirimu. Aku malah jadi kangen ya.